Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, khusus bagi penyuluh dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan materi metode penyuluhan. Metode penyuluhan itu termasuk dari komponen penyuluhan, dari penyuluh, materi, metode penyuluhan itu sendiri, kemudian sasaran. Nah, pengertiannya adalah bagaimana kita menyampaikan materi penyuluhan agar mudah diterima oleh sasaran kita, agar mereka mampu dan tahu, kemudian dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kemudian tujuan adalah membantu menyampaikan materi agar efektif, bisa diterima oleh sasaran kita. Nah, ada penggolongan metode penyuluhan itu. Yang pertama berdasarkan teknik komunikasi, kemudian jumlah sasaran, berdasarkan indera penerimaan. Misalnya yang satu berdasarkan teknik komunikasi, contohnya langsung kursus tani, kemudian yang kalau tidak langsungnya bisa pakai radio, surat kabar, media cetak. Kalau berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, misalnya perseorangan, kelompok atau masal. Nah, ini saya kasih gambaran bahwa kalau dia masal misalnya rapat umum, pemutaran film, kemudian kalau dia kelompok diskusi kelompok, kursus tani, kalau perseorangan bisa kunjungan usaha atau kunjungan rumah Anjang Sana Anjang Karya. Kalau yang ketiga menurut Anita Gamadi itu berdasarkan indera penerima yang mendengarkan saja 10%, kalau penangkapan berdasarkan melihat misalnya 50%, hasil penangkapan dari mengerjakan ya termasuk berarti melihat, mendengarkan dan mengerjakan itu 90%. Nah, misalnya contohnya kalau penglihatan itu penampilan poster, pemutaran film, kemudian radio. Kalau pendengaran gabungannya ya demonstrasi hasil. Nah, prinsip-prinsipnya itu memperhatikan terkait dengan kita mengembangkan cara berpikir petani agar kreatif, kemudian lokasi kegiatan, keterikatan dengan lingkungan sosial, keakraban hubungan dengan petani, dan tentu menciptakan perubahan. Nah, ini hubungannya itu ada sadar, minat, menilai, dan mencoba menerapkan. Iya, kalau dia sadar itu masal, kalau dia menerapkan di individu, kalau menilai saja biasanya kelompok. Jadi berdasarkan jumlah sasaran. Nah, ini tahapannya sadar, minat, menilai, mencoba, dan menerapkan. Kalau dia sadar itu biasanya mendengarkan penuh, tertarik dan mengetahui, tidak main HP sambil kita penyuluhan, itu salah satu cirinya dia menolak. Kemudian minat, mencari informasi secara aktif, kemudian mengerti. Kalau menilai itu dia menyatakan keinginannya, menolak, setuju atau tidak, baru menghitung keuntungan biasanya. Kemudian mencoba, mulai melaksanakan, mulai melakukan kecil-kecil, kemudian menerapkan, selalu melaksanakan, selalu cari kesempurnaan, biasanya petani yang bagus itu seperti itu. Nah, langkah-langkahnya berdasarkan sasaran, misalnya golongan umur, adat, bentuk-bentuk usaha tani, ketersediaan mereka sebagai demonstrasi. Itu misalnya golongan umur tua, muda, itu berpengaruh terhadap metode yang kita lakukan. Kemudian penyuluh dan kelengkapannya tentu pertimbangan berikutnya dalam pemilihan metode penyuluhan. Biayanya bagaimana, materinya seperti apa, sarana prasarannya bagaimana, kemampuan penyuluh itu sendiri bagaimana. Kalau berikutnya itu musim hujan atau tidak, kemudian topografi miring, datar, perkebunan, sawah atau bagaimana, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian ada listrik atau tidak, telepon, ada kebijakan pemerintah atau tidak. Mungkin itu sekilas terkait dengan metode penyuluhan. Sampai jumpa di metode penyuluhan berikutnya atau materi-materi penyuluhan berikutnya. Itu saja. Silakan komen, like, dan subscribe channel Robinson Putra Penyuluh Pertanian.